Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang validitas penelitian, khususnya penelitian kuantitatif ya. Jadi, istilah-istilah validitas ini memang melekat sebenarnya pada pengukuran ya. Nah, tetapi kita akan bicara secara general, yaitu tentang validitas penelitian. Nah, apa yang dimaksud dengan validitas ya? Jadi, validitas itu terkait dengan keakurasian ya, keakuratan ya. Karena penelitian merupakan serangkaian tindakan ilmiah yang dilakukan secara sistematis, maka outputnya ya diharapkan memiliki tingkat keakurasian, kevalitan gitu ya. Terhindar dari error atau bias ya ketika kita melakukan penelitian. Maka di dalam penelitian sangat dituntut untuk validitas penelitian. Nah, kenapa kita menggunakan atau menuntut validitas penelitian? Ya, nanti berimplikasi kepada hasil ya. Jadi hasil ini nanti dapat digunakan oleh berbagai pihak ya untuk membuat kebijakan, untuk generalisasi, untuk memahami permasalahan, untuk membuat solusi dan itu menjadi penting ya. Karena kalau kita salah di dalam melakukan penelitian, maka bisa jadi keputusan yang dihasilkan akan menjadi salah, gitu ya. Nah, di dalam penelitian, ya istilah validitas itu melekat kepada dua hal ya. Secara umum, ya ada namanya validitas penelitian. Nah, ini kita bicara global ya. Jadi sejauh mana penelitian itu akurat, valid gitu ya, menghasilkan ya hasil yang tepat dan kuat untuk direalisasikan ya. Jadi ini lebih general ya. Kemudian untuk yang spesifik ya, ada namanya istilahnya validitas instrumen atau alat ukur ya. Sejauh mana alat ukur dapat mengukur konsep atau variabel penelitian secara tepat dan akurat. Walaupun sebenarnya banyak ya, nanti bisa kita jelaskan ya validitas-validitas itu bagian ya. Nah, ini instrumen yang erat saja ya, yang banyak melekat ya. Kalau kita bicara validitas, umumnya orang akan bicara tentang validitas instrumen atau alat ukur ya. Nah, jadi memang secara umum kalau kita bagi secara lebih global ya, ada 5 jenis validitas ya. Yang pertama validitas internal, yang kedua eksternal, yang ketiga validitas statistik, kemudian yang keempat validitas instrumen, dan yang kelima validitas sampling. Nah, jadi kesemuanya ini nanti akan berkaitan ya outputnya adalah ujungnya adalah validitas penelitian ya. Jadi memang validitas penelitian itu kan meliputi dari awal sampai akhir penelitian bagaimana suatu bagian-bagian yang ada di dalam penelitian itu melakukan atau menghasilkan ya validitas masing-masing sehingga itu dapat menghasilkan penelitian yang valid ya. Nah, sekarang kita akan bahas apa yang dimaksud dengan validitas internal. Jadi sebenarnya validitas internal ini berkaitan antara hubungan variabel penelitian ya sehingga menghasilkan penelitian yang akurat dan tepat dan lebih kepada internal di dalam penelitian itu sendiri. Nah, kalau dalam penelitian kuantitatif itu tentu hubungan antar variabel. Benar nggak ya hubungan antar variabel ini benar-benar mewakili ya tepat gitu ya. Dan biasanya validitas internal ini banyak digunakan dalam penelitian eksperimen ya. Jadi misalkan dalam penelitian-penelitian yang menggunakan lab atau ruangan, nah, itu memiliki validitas internal yang tinggi. Ya. Kenapa? Karena jauh dari gangguan luar yang berpotensi mempengaruhi hasil penelitian. Misalkan kalau kita melakukan penelitian tentang pengaruh informasi negatif ya terhadap prasangka, kita lakukan di lab gitu ya, maka kita yakinkan bahwa validitas internalnya itu artinya adalah seberapa kuat pengaruh dari informasi negatif itu terhadap prasangka. Jadi misalkan kita kumpulkan satu kelas orang ya, misalnya ada 30 orang, bukan kita bagi dua, kemudian yang satu kita kasihkan informasi negatif, yang satu kita kasihkan informasi yang netral.
Kemudian setelah kita kasih treatment, kemudian kita ukur prasangkanya terhadap etnis tertentu. Mempengaruhi nggak? Oh, ternyata mempengaruhi. Nah, seberapa kuat, seberapa yakin bahwa informasi negatif itu mempengaruhi prasangka, itulah namanya validitas internal. Maka umumnya di dalam ruangan ya, itu penelitian yang dilakukan di dalam ruangan, di lab gitu ya, itu cenderung memiliki validitas internal karena kita yakin bahwa hanya variabel X lah yang mempengaruhi variabel Y. Tetapi kalau penelitian yang sifatnya di outdoor, di luar ruangan ya, itu malah kebalikannya. Validitasnya internalnya rendah, tetapi nanti validitas eksternalnya tinggi. Nah, nanti kita jelaskan ya validitas eksternal. Kenapa validitas internalnya rendah? Karena kalau di luar kita tidak bisa mengatur ya, banyak confound ya, variabel pengganggu gitu ya. Misalkan kalau kita ingin meneliti tentang pengaruh prososial ya atau pengaruh suhu terhadap perilaku agresif gitu ya. Nah, suhu panas gitu ya. Misalkan perilaku agresif dalam berkendaraan gitu ya, seberapa banyak orang menggunakan klakson ya ketika suhu panas ya. Nah, itu bisa kita teliti di luar ya. Tetapi bisa saja kita simpulkan pengaruh agresif itu muncul bukan karena suhu panas, tetapi karena bisa jadi ada faktor lain yang mungkin tidak bisa kita kontrol. Karena kita berada di ruangan terbuka, kita tidak mampu mengontrol semuanya. Lain kalau kita berada pada ruangan tertutup ya di lab, itu faktor-faktor yang bisa kita kontrol, misalkan suhu, pencahayaan gitu ya. Nah, tapi memang tidak semuanya bisa kita kontrol ya. Karena ini kaitannya psikologis ya, bukan penelitian yang sifatnya eksak ya. Maka ada faktor yang biasa mempengaruhi validitas internal ya, bisa sejarah, kematangan gitu ya, kemudian seleksi gitu ya, kematian ya, testing dan yang lainnya gitu ya. Jadi bisa saja gitu ya, di dalam melakukan tes itu kita orang tersebut ya faktor psikologis mempengaruhi hasil kita gitu ya. Walaupun kita tidak kasih misalkan tadi prasangka ya, bisa saja informasi positif itu tidak membentuk prasangkanya, tetapi karena ya mungkin punya sejarah gitu ya. Dia sudah punya pengalaman tentang etnis tertentu, akhirnya apa? Tanpa kita kasih perlakuan juga ada namanya prasangka negatif gitu ya. Nah, inilah beberapa faktor yang mempengaruhi ya kondisi psikologis yang mungkin tidak bisa kita kontrol ya. Itu secara umum ya, validitas internal. Kemudian ada istilah juga lawannya, validitas eksternal. Validitas eksternal ini sejauh mana hasil penelitian itu dapat digeneralisir ke situasi lain. Di dalam penelitian ya, kalau kita menggunakan lab, maka validitas internalnya tinggi, tetapi validitas eksternalnya rendah. Kenapa? Karena ini eksternal ini untuk generalisasi ya. Nah, sekarang kalau di lab kan situasinya alami ya, situasinya buatan ya. Kalau kita tarik keluar, bisa saja situasi buatan ini akan berbeda situasinya pada situasi yang real. Maka validitas eksternalnya kalau penelitiannya di ruangan itu menjadi rendah. Tapi kalau penelitian yang sifatnya menggunakan outdoor ya, di luar ruangan atau setting alami, maka validitas eksternalnya tinggi karena mendekati kondisi aslinya ya. Jadi kalau penelitian lapangan ini kan mendekati kondisi aslinya gitu ya. Nah, jadi generalisasinya lebih kuat, tapi validitas internalnya itu menjadi rendah gitu ya. Jadi eksternal kaitannya adalah generalisasi hasil penelitian ke situasi yang lain. Itu ya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya eksternal itu ya sampel, pengukuran, desain penelitian, dan konteks penelitian ya. Jadi sampel ini menjadi penting ya untuk generalisasi. Ya, bagaimana kita bisa memilih sampel itu yang akurat sesuai dengan ya kaidah-kaidah di dalam pemilihan sampel. Masalahnya dalam setting eksternal, ya penelitian-penelitian eksternal itu tidak semudah ya penelitian-penelitian yang di lab atau di ruangan ya, karena kadang-kadang kita tidak bisa kontrol ya. Artinya ini setting alami ya, bukan berarti misalkan dalam penelitian yang sifatnya kita meneliti tentang survei ya. Survei itu memang tidak di lab ya, tetapi itu di luar ruangan, tetapi bukan pada setting aslinya karena kita diminta
menjawab ya pertanyaan yang mungkin pertanyaan itu terkait masa lalu kita ya. Tapi yang maksud saya yang di kondisi setting aslinya kita mengambil penelitian itu ya, misalkan pada ya setting di mana kita melakukan penelitian. Misalkan ya, kita ingin mengamati perilaku agresif anak ya pada saat bermain game. Maka kita datang ke counter-counter atau tempat-tempat bermain game gitu ya. Nah, itu setting aslinya. Kemudian kita mencatat perilaku agresif apa yang muncul. Verbal kah atau apa gitu ya. Nah, hasilnya itu akan lebih kuat ya, lebih valid ya. Karena kita mendekati kepada situasi aslinya ya. Jadi itu eksternal ya, eksternal. Validitas eksternal. Kemudian adalah ya ini maksudnya penjelasan kesimpulannya ya. Internal validity ya, kemudian external validity ya. Internal validity itu berkaitan dengan ya bagaimana dampak yakin nggak terhadap perlakuan yang kita berikan memberikan dampak seperti ini ya internalnya. Tapi kalau external validity ya bagaimana kita ya membuat generalisasi ya terhadap situasi lain di luar eksperimen kita ya. Ya, jadi legitimasinya seperti itu ya. Kelebihan dan kelemahannya. Kemudian ada juga validitas statistik ya. Ketepatan kita di dalam menggunakan analisis statistik. Jadi analisis statistik itu kan ada macam-macam gitu ya. Ada parametrik, non parametrik. Maka yang harus kita perhatikan adalah tujuan penelitian kita apa. Jadi secara umum pasti di dalam penelitian itu tujuannya apa. Kemudian hipotesisnya apa ya. Jadi hipotesis ini mengarahkan peneliti untuk ya melakukan penelitian atau melakukan analisis data tentunya. Apakah korelasional, apakah komparasi gitu ya. Kemudian tipe variabelnya. Nah, ini yang tadi ya, tipe variabelnya ya. Berapa jumlah variabelnya gitu ya. Variabel X-nya ada berapa gitu ya, variabel Y ada berapa. Kemudian jenis pengukurannya, inilah jenis pengukuran yang tadi yang kita jelaskan ada nominal, ordinal ya, rasio ya, interval. Inilah pertimbangan-pertimbangan kita untuk memilih ketepatan di dalam menggunakan analisis statistik ya. Maka berkaitan dengan validitas statistiknya. Kalau ini salah, maka potensi nanti kesalahan di dalam pengambilan kesimpulan itu akan menjadi lebih besar ya. Ini yang ketiga ya. Kemudian ada validitas instrumen ya. Jadi validitas instrumen ini berkaitan dengan bagaimana kita memilih instrumen yang valid, yang cocok sesuai dengan variabel yang ingin kita ukur. Ya, jadi kesalahan ini juga fatal ya. Kalau kita ingin mengukur tentang kecemasan, tetapi kita menggunakan pengukuran tentang stres, ya, itu akan menjadi fatal outputnya gitu ya. Maka ketepatan di dalam instrumen ini menjadi penting. Maka di dalam validitas instrumen ini ada 5 sumber gitu ya yang perlu kita perhatikan. Yang pertama isinya, kontennya ya. Kalau kontennya tentang stres ya tentang stres, isi-isinya tentang stres, bukan tentang anxiety ya. Kemudian yang kedua struktur internalnya, bagaimana data ya, ini berkaitan dengan ini menggunakan statistik ya. Nah, ini kalau nanti kita belajar apa namanya, ini berkaitan dengan isi daripada kuesioner itu sendiri. Setelah kita melakukan data, kemudian kita ambil datanya, kemudian kita analisis statistik, misalkan kita melihat struktur yang ada di dalam tes itu sendiri ya, biasanya menggunakan analisis faktor ya. Nah, yang ketiga juga berkaitan dengan analisis statistik ya, relasi dengan variabel lain. Artinya apa? Variabel yang kita teliti itu bagaimana relasinya dengan variabel lain? Apakah positif, apa negatif? Nah, ini juga menggunakan statistik analisis ya. Dua ini ya, 2 dan 3. Dan ini nanti bisa diperdalam lagi di mata kuliah apa namanya? Psikometri ya atau penyusunan skala psikologi. Kemudian yang keempat adalah respon proses. Bagaimana kita ya mengisi angket itu tersebut. Jadi ini penting juga ya bagaimana kita orang partisipan kita meresponnya tepat apa tidak. Nah, ini juga harus perhatikan dan yang terakhir konsekuensi. Apakah instrumen yang kita buat itu memiliki konsekuensi positif atau negatif ya. Nah, jadi ini ya. Kelima ini sumber validity yang ada di instrumen. Dan yang berikutnya adalah ya, jadi
sampling ya. Nah, yang kelima adalah sampling ya. Validitas sampling ini adalah berkaitan dengan apa namanya? Bagaimana kita memilih sampling ya? Apakah kita menggunakan kaidah yang tepat atau tidak gitu ya? Jadi kalau kita bicara kemarin populasi dan sampling, ya di dalam kita menggunakan rumus ya, kapan kita menggunakan rumus, kapan kita menggunakan probability, non probability gitu ya, itu harus dijelaskan gitu ya. Maka di dalam validitas sampling ini adalah kita harus bisa memilih sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian kita, yang mewakili ya. Kalau kita ingin mahasiswa populasinya atau penelitian kita, ya kita mahasiswa UIN, maka partisipannya atau subjeknya itu harus mewakili daripada mahasiswa UIN. Tidak cukup dengan mahasiswa psikologi saja gitu ya, tapi harus mewakili berbagai fakultas lain ya. Jadi itu ya yang harus diperhatikan. Kemudian cara kita mengambilnya juga harus diperhatikan. Apakah probability atau non probability? Tentu random atau probability ini akan memiliki tingkat yang lebih akuratnya lebih bagus ya. Tingkat untuk mengurangi biasnya lebih tinggi ya dibandingkan kita hanya mengambil non probability ya. Nah, jadi itu ya, itu berkaitan dengan validitas sampling ya. Bagaimana tingkat kevalidan kita di dalam mengambil ya, memilih sampling ya. Dan berikutnya adalah kita bicara tentang error di dalam penelitian ya. Jadi kesalahan atau bias di dalam penelitian itu secara umum ada dua ya. Ada yang sifatnya random gitu ya. Ada yang sifatnya sistemik ya. Jadi random ini yang sulit diprediksi ya. Dan mungkin sifatnya bersementara gitu ya. Jadi dalam penelitian itu bisa saja ya sesuatu yang mungkin yang sifatnya unintentional ya, tidak disengaja atau tidak terkontrol lagi ya. Misalkan kalau kita ingin melakukan penelitian ya, ternyata ada berapa orang ya, subjek kita mungkin lagi kondisi psikologisnya tidak bagus. Ini kita nggak bisa lihat ya, tidak bisa kontrol. Mungkin ini kesalahan yang sifatnya random acak ya. Yang kedua adalah kesalahan sistemik. Ini kesalahan yang sifatnya ya diprediksi ya, mungkin ada unsur kesengajaan gitu ya. Misalnya terjadi kecurangan ya, kalau dalam tes itu error ya. Atau kesalahan kita di dalam mengambil ya tempat atau waktu di dalam pengambilan data atau samplingnya error gitu ya. Kesalahan kita dalam memilih sampling. Itu bisa menjadi fatal gitu ya. Ketika nanti menganalisis hasil penelitiannya. Oke. Ini ada beberapa sumber error ya yang mungkin dapat muncul ya, bisa saja karena perbedaan individu. Ini yang sulit kita kontrol ya. Kemudian perubahan kondisi. Kondisi ini kalau setting ruangan ya masih bisa ya, lingkungan masih bisa kadang-kadang kita kontrol kalau kita dalam situasi di apa namanya di ruangan ya. Kemudian dalam eksperimen ya perbedaan treatment juga bisa juga mengganggu ya atau menimbulkan error. Kemudian dalam pengukuran dan juga di dalam analisis data ya. Jadi dalam pengukuran ya bisa jadi error dalam pengukuran itu bisa jadi cara mengisi subjek ya. Tadi ya kemudian ketidaktepatan di dalam kita membuat item gitu ya. Kemudian bisa saja error itu muncul dari partisipan, dia ngisinya asal-asalan gitu ya. Dan yang terakhir adalah dalam analisis data. Ya, ini juga ketidaktepatan kita di dalam analisis data juga akan mempengaruhi hasil dan generalisasi daripada penelitian kita. Inilah potensi-potensi error yang mungkin nanti akan mengganggu sumber atau meningkatkan validitas penelitian kita. Lalu bagaimana kita meningkatkan validitas penelitian kita? Jadi memang yang harus kita perhatikan adalah standarisasi pada semua aspek penelitian. Jadi tahapan-tahapan penelitian itu kita harus lalui, kita harus mengerti apa yang harus kita lakukan pada setiap aspek atau tahapan penelitian itu. Mulai dari menetapkan tujuan ya sampai melakukan penelitian, melaporkan hasil penelitian, publikasi. Itu tahapan itu kita harus pahami dan ada standarisasinya. Bisa saja kita melakukan standarisasi itu dengan memvalidasi penelitian kita ya atau memberikan penelitian kita ke orang lain untuk diberikan masukan. Itu salah satunya untuk meningkatkan validitas ya.
Kemudian menggunakan sampel yang homogen itu cenderung akan meningkatkan ya, dibandingkan yang bervariasi gitu ya. Artinya homogen ini cenderung sama ya, tidak berbeda secara ekstrim gitu ya. Kemudian pengukuran. Nah, jadi saya sudah jelaskan tadi, pengukuran valid juga dapat meningkatkan validitas penelitian secara umumnya. Kemudian memperhatikan situasi dan kondisi gitu ya. Jadi memang ini penting ya kalau kita melakukan penelitian ini karena kita meneliti manusia. Kalau manusia itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Nah, itu menjadi penting ya kapan data itu bisa kita ambil, kapan tidak. Kemudian yang terakhir adalah melakukan random dalam seleksi sampel. Nah, inilah salah satu cara kita ya meningkatkan validitas penelitian kita dengan cara melakukan random ya terhadap sampel atau populasi yang kita menjadi target untuk penelitian kita. Baik ya, saya pikir ini cukup untuk validitas penelitian. Ya, semoga bermanfaat. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.